Penembakan kembali terjadi di Wamena, Papua antara pasukan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata. Kali ini baku tembak terjadi di Pasar Ajibana, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Baku tembak terjadi antara 5 orang kelompok kriminal bersenjata dengan pasukan TNI Polri pada Jumat siang kemarin. Dandim 1702 Jayawijaya Letkol Infanteri Chandra Dianto memastikan kelima anggota KKB yang terlibat baku tembak di Pasar Ajibana, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua ini bukan bagian langsung dari kelompok Egyanus Kogoya. Namun mereka masih memiliki hubungan. Egyanus dinilai memanfaatkan aksi protes yang terjadi di sejumlah daerah di Papua. Dalam baku tembak ini, petugas berhasil melumpuhkan 1 orang KKB. Polisi kini masih mengejar 4 anggota KKB yang diduga menjadi pelaku penembakan di Wamena. Keempat anggota KKB ini kabur usai kontak senjata di Pasar Ajibama. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait hasil penelusuran dan pengejaran anggota KKB yang kabur setelah baku tembak, kita langsung bergabung bersama Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal. Pak Kamal, selamat pagi. Bagaimana hasil pengejaran 4 anggota KKB yang kabur usai baku tembak, Pak? Selamat pagi, Bang. Jadi setelah mereka kemarin kontak tembak dengan rekan-rekan kami yang ada di Jayawijaya, Wamena, anggota kita 1 luka, terus kemudian ada Kamra 1 dan kelompok kriminal bersenjata meninggal 1. Sebagian anggota yang sedang melaksanakan patroli yang tergabung dengan Kapolres dan Dandim, itu langsung mereka dibagi tugas, sebagian melakukan evakuasi para korban dan kemudian sebagian mencari keempat pelaku ini. Karena 4 pelaku ini lari di belakang pasar, di mana pasar itu ada semak-semak belukar yang notabene sangat menguntungkan yang bersangkutan ketika mereka untuk berlindung dan menyembunyikan dirinya. Jadi sampai saat ini pagi tadi sudah kita lakukan APL, kemudian akan kita lanjutkan untuk pencarian lebih lanjut. Baik, kemudian 5 anggota KKB ini diketahui masih memiliki keterkaitan dengan Egyanus Kogoya. Apa sebenarnya menjadi kendala dalam memberantas kelompok kriminal bersenjata ini, Pak? Jadi mereka masih ada link ke Egyanus, termasuk kemarin yang kena tembak. Terus kemudian kendala adalah di mana mereka ini kan posisinya sering di hutan-hutan. Jadi mereka ini kita sudah dapat informasi 2 hari sebelumnya di mana mereka melakukan action tembakan di perkampungan, terus kemudian kita dapat informasi dari itu, terus kemudian rekan-rekan kami lakukan penyelidikan, mengikuti ciri-ciri apa yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk mobil yang digunakan oleh para tersangka, sehingga ketika diketahui oleh KBO Intelkam yang bersangkutan ini berada di sekitar pasar, ternyata mereka sedang di sekitar pasar. Kemudian KBO melaporkan informasi ini kepada Kapolres Jayawijaya. Ketika itu Kapolres dengan Dandim dan Danjon sedang melaksanakan pemantauan wilayah. Pas kebetulan tidak jauh dari Dandim, kemudian ada rekan-rekan kami yang melaksanakan patroli, mereka bergabung, terus kemudian untuk berupaya untuk menangkap para pelaku. Memang kita kesulitan karena itu di pasar, sehingga kita khawatir melukai masyarakat banyak. Maka dari itu kita berupaya untuk pantau dulu, ternyata mereka mengetahui kehadiran kita. Ada berapa mobil yang digunakan oleh rekan-rekan kami diketahui, terus mereka melakukan penyerangan terhadap kita sebelum kita melakukan penangkapan yang bersangkutan. Baik, kalau dari penyelidikan motif untuk sementara, Pak, mereka ini menyasar kelompok tertentu seperti aparat atau hanya ingin menciptakan keributan, Pak? Jadi dimungkinkan mereka ini ya mau cari bahan pokok makanan, ya persiapan. Memang mereka ini sengaja ke bawah ini kan mau cari makanan. Namun kita ketahui bahwa mereka ini
diketahui oleh masyarakat yang ada di pasar menenteng 2 senjata jenis SS1. Terus kemudian ketika itu beberapa masyarakat juga melaporkan kepada rekan-rekan kami yang ada di Jaya Wijaya. Terus kemudian menelusuri, memastikan apakah kemarin tembakan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat sebelumnya itu sama. Oh, ternyata sama, dan KBO Intelkam langsung mengikuti keberadaan yang bersangkutan. Namun kita sayangkan memang suasana atau lokasi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan penembakan secara strategis, karena situasi atau jarak tembak yang terhalang banyak masyarakat itu yang kita khawatirkan nanti banyak korban dari masyarakat. Senjata mereka ini dari mana, Pak? Bagaimana? Senjata mereka ini didapatkan dari mana? Nah, ini kita karena kebetulan tersangka ini kan meninggal dunia. Kita masih kita telusuri. Barang tentu kan ada beberapa peristiwa, mungkin beberapa kejadian di dalam negeri seperti waktu pasca kerusuhan Ambon, terus ada rampasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap anggota kepolisian dan TNI. Itu juga ada di tangan mereka. Ketika anggota sedang melakukan kegiatan berdua, terus kemudian dibunuh di tengah jalan dan sebagainya, ini juga menjadi catatan bagi kami. Kita masih telusuri senjata revolver ini rampasan di mana. Kita masih buka biodata kita nanti akan kita selesaikan apakah ada registrasi nomor senjata ini sama dengan yang pernah kita miliki yang hilang saat itu, atau dari mana. Kita belum pastikan senjata ini didapat dari mana. Insiden terakhir ini terjadi di pusat keramaian warga, Pak, tepatnya di pasar. Apakah ada peningkatan pengamanan dari insiden ini, seperti penambahan personil atau yang lain untuk mengantisipasi gangguan keamanan? Kita sifatnya melakukan patroli yang kita tingkatkan, karena untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat. Kalau kita terlalu banyak juga kita khawatir masyarakat juga merasa tidak nyaman ketika kita berada di pasar, terus kemudian mencekam dan sebagainya. Maka dari itu kita sifatnya memantau situasi dan kondisi di pasar, sehingga apa yang kemungkinan terjadi kita antisipasi lebih lanjut sehingga tidak banyak merugikan warga masyarakat yang ada di Wamena. Demikian. Pak Kamal, terima kasih sudah bergabung bersama Headline News Metro TV. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal.